Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dahsyat. Kita ketemu lagi di Gaspol, Gaspol memang. Hari ini Gaspol akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di kota Makassar. Nah, beberapa waktu yang lalu, Ustaz Dasat Latif sempat berkeliling kota Makassar untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, sekaligus menjawab persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi. Jadi, sembari jalan-jalan menikmati indahnya alam Makassar, Gaspol hadir menebarkan solusi yang bermanfaat melalui petuah dahsyat. Gaspol, Gaspol memang. Yang spesial kali ini, Gaspol akan menemui para anak muda di Makassar melalui Gaspol on Campus. Dan kampus pertama yang dikunjungi adalah Universitas Hasanuddin. Ustaz Dasat Latif akan membagikan 5 kunci terbaik untuk menumbuhkan semangat juang para anak muda dalam mencapai kesuksesan dan dijamin anti kempes. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Rektor Universitas Hasanuddin beserta istri dan para pembantu-pembantu rektor, seluruh guru-guru besar yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus adik-adik saya, mahasiswa Universitas Hasanuddin, mahasiswa baru yang alhamdulillah Allah memilih kalian dari puluhan ribu, tapi sedikit saja yang bisa masuk ke Unhas. Maka wajiblah kalian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya bukan jago sehingga saya harus ceramah di sini. Ini dosen-dosen kita yang ada di depan kita ini semua orang-orang hebat. Kenapa Pak kau Dasat yang ceramah? Karena saya yang paling banyak followerku. Bukan saya yang paling pintar, tapi saya yang paling banyak followerku. Alhamdulillah. Nah, adik-adik sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menginjakkan kaki beliau ke Madinah, setelah diusir dari Mekah, yang mengusirnya bukan orang lain, yang mengusirnya pamannya sendiri, Abu Lahab. Dikejar, lalu selama 7 hari 7 malam perjalanan dari Mekah ke Madinah, sampailah beliau ke Madinah. Lalu pada saat sampai di Madinah, Nabi mengumpulkan para sahabat. Beliau berpidato, dan kira-kira pidatonya kalau bahasa Indonesia begini: saudara-saudara sekalian, mau ndak saya tunjukkan kalian, kalau kalian amalkan kalian akan sukses, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah selamat sampai akhirat. Jadi kalau ditanya adik-adik mau enggak di dunia rektor, di akhirat penghuni surga? Mau kan? Jangan sampai kita di dunia guru besar, banyak gelarnya, di akhirat masuk neraka. Nabi tidak mau begitu. Nabi beritahu, melok koga, walek ko pak disengeng. Saya kasih kau amalan. Kalau kau amalkan, jaya kau di dunia, selamat kau di akhirat. Adik-adik saya tanya, mau enggak? Mau enggak? Kenapa nalobi sekali? Mau enggak? Itu dong anak Unhas. Masa mau? Pacetong. Ya. Nah, kalau mau kata Nabi, nih 5 wasiatnya. Amalkan ini. 1 kata Nabi, utlubul ilma. Tuntut ko pak diseng. Belajar ko. Nah, Ali bin Abi Thalib, dari 4 sahabat Nabi pilihan utamanya, 4 sahabat utama Nabi. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nabi katakan, dari 4 sahabatku ini, Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Lalu Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini ada yang cowok di atas.
Kalau rektor sodorkan kau antara kitab Durratun Nasihin dengan iPhone 13, mana kau pilih? Kitab, pencitraan. Lema kau sedek. Ali bin Abi Thalib, Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, kau pilih mana? Dengan mantap Ali menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada uangmu 1 juta. Kasih masuk di belek-belek. Tahu jak kau belek-belek? Toh? Sudah itu digembok. Ini belek-belek dikasih masuk di lemari. Gembok lagi. Berapa mi gemboknya? Kasih masuk keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kampus hilang kuncinya. Iya toh, setengah mati dijaga. Kalau uang. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu, kau bisa dapat harta. Tapi dengan harta, belum tentu kau bisa dapat ilmu. Contoh, ada di kampungku, juragan tambak. Banyak sekali empannya. Tapi tidak tahu membaca. Diajari membaca sama cucunya. Dibelikan buku yang besar-besar gambarnya tuh. Nah suruh dibaca. Apa bacaan ini? PEP. Tambah PEP. SO, so. Pepso. DEDNT. Apa bacanya mbok? Odol. Banyak-banyak tapi beleng-beleng. Ini bukan cerita, ini fakta kenyataan. Waktu itu belum ada namanya handphone, yang ada wartel. Adalah wartel di kampungku. Namanya kamar bicara toh, masuklah dia. Dia mau telepon anaknya. Dia ambil nomor HP anaknya, dia simpan di meja. Teriaki, "Halo, ambokmu nak, halo, halo ambokmu." Dalam hatiku, Haji, saya bilang, "Haji, bagaimana mau nyambung? Pencet dulu nomornya." Dia hendak pencet dulu nomornya. Ikut napalek Pak Guru kanak. Ku pencet kami. Halo. Tapi salah tempat. Yang untuk di mulut, nah simpan di telinganya. Yang untuk di telinga, nah simpan di mulutnya. Teriak mi, "Halo, halo." Nggak nak dengar. Saya bilang, "Haji, tak balik i." Nah bilang lagi, "Loha, loha." Aduh, bukan halo, nah tak balik. Ini baju warna tapi beleng-beleng. Sebaliknya, dengan ilmu kata Ali, kau bisa dapat uang. Mana buktinya? Allahu Akbar, adik-adik sekalian. Sekarang orang bingung. Mau keluar daerah. Kenapa? Mahal tiket pesawat. Saya bos, tidak pernah bingung soal tiket pesawat. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Panitia. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Kenapa? Ilmu. Maka masih sekolah kombo, belajar kok. Kalau orang tuamu putuskan kau sekolah, jangan kau sekolah nak, tidak bisa kak bayar. Bilang, "Bapak ibu miskin, tapi Tuhanku maha kaya." Allah maha kaya. Jangan pernah berhenti sekolah hanya karena kau katakan, "Tidak ada pembayaranku." Allah maha kaya. Maka adik-adik sekalian, kau nak pandang ngentek kau si jimmu, nak pandang ngentek kau si kampungmu, nak pandang ngentek kau si bammu. Jangan kau putus asa. Camkan. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Belajar kau. Janji Allah bagi orang yang belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat di antara kalian. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Lihat mako. Biar saya terlambat datang, pasti saya di depan duduk. Bagus Ustaz, bagus Ustaz, pangki. Kamu yang di belakang, tidak ada kuemu. Saya ada kue, sampingnya rektor. Itu baru di dunia. Allah sudah nampakkan beda derajatmu ketika kau punya ilmu pengetahuan. Dengan catatan iman, ilmu. Adik-adik sekalian, siapa yang tahu ayat pertama Allah turunkan? Adik-adik, ayat apa yang Allah pertama turunkan? Apa ayat pertama? Ayat pertama. Iqra, baca.
baca ilmu matematika, baca ilmu kimia, baca ilmu media massa, baca ilmu tentang fotografi, sinematografi, baca semua itu dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kalau kau belajar ilmu matematika dengan atas nama Tuhanmu, Allah angkat derajatmu. Kalau kau belajar arkeologi atas nama Tuhanmu, Allah angkat derajatmu. Tapi kalau kau punya ilmu, tidak ada iman, maka lihat Allah akan menghinakanmu, Allah akan menjatuhkanmu di dunia apalagi di akhirat kelak. Maka tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Orang kuliah memang susah, berat. Tapi pasti ingat lagunya Rhoma Irama. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Dulu saya waktu kecil lagunya memang lagu-lagu mendidik. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu kita dulu, Sekarang lagunya anak-anak muda apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas dongok ko. Kepala nu simpan di kaki nu di kepala, pek ku cara. Iya toh. Lagu danduk lagi, apa lagu danduknya? Pulang-pulangku berbadan dua. Matampu ini sudah cilaka. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Tahan tuh kakinya, duk. Kakinya tahan tuh, seluruh tubuhnya berpartisipasi. Itu dulu, mulu itu dulu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Adik-adik, kalau kau cerdas tidak punya iman, maka kamu bermedsos kasar. Miris hati saya melihat ada mahasiswa menghina dosennya di medsos. Dari mana kau dapat ilmu? Adik-adik sekalian, biar hebat ilmumu, biar IP-mu 4, tapi kamu tidak punya akhlak, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Ingat adik sekalian, puncak dari semua ilmu adalah adab. Kalau soal cerdas, kau tidak kalah cerdas itu Google. Pencet mako di Google, semua ada nak tahu. Tapi apa bedanya kita dengan Google? Karena kita punya nurani. Nurani itu akhlak. Ketika anak-anak mahasiswa Unhas, cerdas otaknya, bagus akhlaknya, kecil menjadi universitas hebat di Indonesia. Dengan catatan, tuntut ilmu, perbaiki iman, dunia, gampang Allah berikan. 1, utlubul ilma. Tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan. Jak mu puji si salah-salah. Adik-adik, kenapa makan enak? Karena gigimu beda-beda. Bayangkan kalau sama semua gigi. Coba lihat gigi. Di depan namanya gigi seri. Ya toh? Apa fungsinya? Memotong. Masuk ke dalam namanya gigi taring. Apa gunanya? Merobek. Makanya kalau makan kau daging begini, tidak begini. Jatuh gigimu kalau kau kasih begini. Iya toh?
Yang ketiga, masuk lagi ke dalam, apa namanya? Geraham. Apa gunanya? Menghancurkan. Bayangkan kalau gigimu semua gegeraham. Bagaimana kau makan? Bagaimana mie diputus itu kalau makan kikangkung? Kita bisa eksis, makan enak karena kita beda-beda. Maka dalam Islam perbedaan itu biasa. Yang tidak biasa kalau kamu tidak mau berbeda. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kita umat Islam, fungsi persatuan itu bisa kita lihat dalam sholat berjamaah. Coba lihat kalau kita sholat bersama apa. Bapak mau bahasa apa saja, suku apa saja, pasti sama bahasanya kalau sudah sholat. Mau datang dari mana, tidak boleh beda-beda arah. Yang datang dari utara, hadap ke kiblat. Datang dari selatan, hadap ke kiblat. Datang dari timur, hadap ke kiblat. Tidak boleh saya datang dari selatan, menghadap ke selatan. Saya dari timur, menghadap ke timur. Akhirnya apa? Bagaimana kacaunya sholat? Bagaimana kacaunya sholat, Dek? Kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Pernah kau bayangkan? Kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Bone. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang makmum juga saudara kita dari Jenek Ponto. Dia takbir pakai bahasa Makassar. Karengallah ta'ala lompoa. Datang mu'allab dari Toraja. Dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallah ta'ala tonggo gajah. Datang saudara kita penjual rumah makan Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Saudara kita dari Banjar, penjahit, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir datang anak gaul dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Inilah pentingnya persatuan. Di Unhas ini, mana bisa maju Unhas kalau tidak bersatu? Kenapa? Jurusan aja kita beda-beda. Ayo, suku kita aja beda-beda. Maka jadikan perbedaan ini menjadi potensi. Dengan cara apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dedek, Nabi bahkan jelaskan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan tadi. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Nah, coba lihat kalau ada orang malam-malam jalan dia. Tahan tuh kakinya. Duk. Kakinya tahan tuh. Seluruh tubuhnya berpartisipasi. Itu dulu, mulu itu dulu. Sudah itu mata mencari. Yang kedua, mulut meniup. Yang ketiga, tangan mengusap. Coba, kaki yang bertahan tuh, seluruh tubuh ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok, piko jalan, piko jalan. Begitu mestinya kita di Unhas. Satu yang diserang, semua akademisi kita bicara. Jangan malah menyerang kita dari dalam. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum lalu kau tidak berlaku adil. Mari tegakkan persaudaraan. Kalau kalian mau sukses yang kedua, pertama, apa Dedek? Yang pertama wasiat Nabi satu, ilmu. Dua, bersatu. Tiga, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Terutama bertutur katalah yang sopan dan santun kepada guru dan orang tua. Percayalah, tidak ada kejayaan bagi mereka yang kurang ajar dan durhaka kepada orang tuanya. Orang tua menurut Islam ada 3 dalam Quran. Yang pertama, ibu bapak melahirkan kita. Yang kedua, orang yang memberikan kita ilmu. Inilah guru dosen kita. Yang ketiga, mertua.
dosen, guru, sama derajatnya di sisi Allah dengan orang tua. Maka kalau kalian mau sukses, kalian mau jaya, meskipun dosenmu tidaklah terlalu cerdas, tidak berarti kamu punya hak untuk menghinanya di depan publik. Ya. Saya belum bisa kasih mobil, saya belum bisa belikan barang-barang mewah, tapi cara saya berterima kasih orang tuaku membahagiakannya. Kalau saya pulang, Pak, cek dia pindah Pak komaku, IP-ku. Dek gagak kalah tandre IP-ku, ndak ada kalah tinggi IP-ku ini Pak. Dia senang. Memuliakan orang tua dan guru menjadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan manusia. Karena itu, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk bersikap dan bertutur kata yang baik kepada mereka. Karena sesungguhnya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho orang tua. Adik-adik sekalian, ada orang ilmunya biasa-biasa saja, IP-nya tidak terlalu bagus, tapi dia santun. Biasanya akhirnya hidupnya jauh lebih mulia daripada orang yang tinggi IP-nya tapi kurang ajar. Maka tutur kata yang santun itu bagian daripada perintah Nabi, terutama kepada orang tua. Adik-adik sekalian, kenapa orang tua perlu dimuliakan? Ini kalian sudah sering dengar. Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Berarti ibu, bapak. Artinya 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi bapak-bapak di depan. Salah paham sih itu, salah paham sih. Bukan saya bilang 3 istri. 3 kali ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Bukan 3 istri. Mana bisa ini mau 3 istri. Nah, orang takut sama istrinya ini di depan Pak. Kalau kau ya Ustaz, saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani. Nah, kenapa disebut oleh Nabi 3 kali ibu. Adik-adik kau harus yakin. Karena ada 3 kelebihan ibu kita yang tidak bisa dimiliki bapak. Ada 3 penderitaan seorang ibu yang tidak bisa ditanggung seorang bapak. Apa itu? 1, hamil. Biar kau bilang jenis kelaminmu apa, kalau kau tetap laki-laki tidak mungkin kau bisa hamil. Beleng-beleng. Hei, ibu-ibu Dharma Wanita, masih ingat waktu tak hamil? Masih ingat? Ada ndak enaknya itu orang hamil? Jalan saja setengah mati. Duduk pakai standar samping. Ibu masih ingat waktu hamil, Ibu? Ada ndak ibu-ibu hamil tidur tengkurap? Iya toh? Bayangkan itu ibu-ibu 9 bulan tidak tengkurap, tidurnya gaya pasrah. Iya toh? 9 bulan tidak tengkurap, tahan. Bapak, 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing Pak. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Yang kedua, melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ibu rektor, masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mantang-mantang istri guru besar melahirkan, keluar kau nak? Enggak, tetap setengah mati. Ya gigi kau bayi. Anehnya itu tobat itu kasihan, tobat Bapak enggak mau lagi hamil terakhir ini. Tobat enggak mau 5 bulan kemudian, hamil misalnya. Jangan kau terima anak-anak, ini urusan orang tua. Nah, yang ketiga apa? Menyusui. Maka dedek sekalian, kalau kau mau sukses, bahagiakan orang tuamu.
Saya tahu kalian belum bisa belikan mobil bapakmu. Saya tahu belum bisa belikan rumah bapakmu. Lalu bagaimana? Boleh Anda contoh, saya boleh tidak? Saya waktu kuliah, cara saya karena saya belum bisa belikan orang tua saya barang-barang, maka cara saya tidak akan memperdengarkan telinganya, saya bodoh di kampus. Saya belum bisa kasih mobil, saya belum bisa belikan barang-barang mewah, tapi cara saya berterima kasih orang tuaku membahagiakannya. Kalau saya pulang, Pak, cek dia pindah Pak komaku, IP-ku. Dek gagal kalah tandre IP-ku, ndak ada kalah tinggi IP-ku ini Pak. Dia senang. Jangan sampai kita sudah tidak bisa belikan baju, kita sudah tidak bisa kasih AC rumahnya, tidak bisa kita belikan motor, lalu telinganya orang tua kita semua cerita-cerita jelek. Anakmu goblok, anakmu nakal di kampus, anakmu susah dididik. Kapan kita bahagiakan orang tua? Kalau ada anak yang hidupnya hanya menjadi sampah masyarakat, orang tuanya pun dipermalukan, maka kau tidak akan dapat kejayaan dunia apalagi akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui hadisnya dijelaskan, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Operasionalnya, prakteknya. Bagaimana caranya? Setiap mau keluar, kalau kamu serumah dengan orang tuamu, minta izinlah. Pak, Bu, saya pergi. Saya dulu kalau mau pergi sampai sekarang, ada kebiasaan saya kepada orang tua saya sampai sekarang saya masih pelihara. Apa itu? Sampai sekarang minimal 2 kali saya telepon ibuku dalam sehari. Karena bapakku sudah arwah. Mak, baru bangun mak, agak tepi gau. Apa bikin mak? Ya saya mau menasu-nasu kak. Agak tanasu. Sudah itu, mak doakan saya selamat dalam dakwah. Begitu emak kita bilang amin, arasnya Allah bergetar. Tidak mesti orang tua kita masuk ke masjid. Tidak mesti orang tua kita pakai kudung selesai sholat baru doakan. Adik-adik selalu biasakan. Setiap kalian mau pergi sekolah, mau pergi kuliah, jabat tangannya, cium tangannya. Mak, saya pergi sekolah, doakan saya dapat yang saya cari, dan saya pulang dalam selamat. Begitu makmu bilang, pergilah kau nak, insya Allah berkah hidupmu. Yang ketiga pesan Nabi, ahsin kalamaka, pakesingi ada-adamu. Perbaiki tutur katamu. Di Republik Indonesia ini, beberapa tahun yang lalu kita lihat dia hebat, merasa dirinya cerdas, tapi hancur hidupnya berakhir dengan penjara. Kenapa? Karena mulutnya kasar. Yang keempat, kata Nabi kalau kalian mau sukses, apa itu? Yang keempat kata Nabi, at'im al-masakin, bersedekahlah. Sedekah. Adik-adik, sedekah tidak selalu duit. Saya sedekahnya ilmu. Sedekahnya para dosen ilmu. Sedekahnya kita adik-adik sekalian. Kalau tidak ilmu, ya mungkin jadi ustadz. Gimana caranya? Dapat ceramah, potongan ceramahnya Ustadz Dasad di grup WhatsApp. Nah, sebar nih. Jangan lupa like and share. Ini serius ini. Kalau dapat ceramahku, like and share. Kalau ada kita nonton di YouTube, jangan kau skip ki. Nonton kau iklan dulu satu. Yang ketawa bos, serius kayak ini. Nah, adik-adik sekalian, sedekah itu adalah ilmu. Bu, ibu, hei, yang banyak-banyak saya lihat emasnya tadi di sini. Kalau kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas tak? Anak, istri kedua. Kawin lagi suami. Masa kawin lagi nasami? Maka daripada istri kedua pakai emas, lebih baik sedekahkan. Bapak-bapak dosen, honor kita banyak. Kasihan kalau kita tidak punya sedekah untuk akhirat kita. Saya merantau ke Jawa. Ternyata di Jawa tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Saya balik lagi ke kampungku. Saya di Unhas, ternyata dekan rektor tidak senang saya. Ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Tidak ada urusan lewat-lewat. Tidak ada urusan lagi, bukan rektorku. Iya toh? Ada orang pilkada, tadinya kepala dinas, ganti rezim. Akhirnya dia menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Pensiun. Selesai. Tapi kalau kita masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan?
Nggak enak dikubur deh, keluar lagi. Begitu saya dimakamkan, dikubur, keluar lagi. Viral satu Indonesia. Ustadz beleng-beleng jadi pocong. Maka ketika sudah masuk kubur, tidak ada lagi. Lalu kata Nabi, 3 lagi yang bisa mengamal amalmu yang lari terus menerus. Satu di antaranya, ilmu yang bermanfaat. Inilah sedekahnya kita kaum akademisi. Inilah sedekahnya para dosen. Inilah sedekahnya kita mahasiswa. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada ilmu, sebarkan. Ada kau tahu, bantu. Tapi bukan pada saat final test. Jantung waktu ujian, amal jari ya bos. Amal jari, cepat kok. Bukan itu. Biarkan hidupmu sekarang susah, tapi kau belajar. Allah kasih kau kecil buat Allah angkat derajat. Jangan pikir ibadah itu hanya Senin Kamis. Jangan pikir ibadah itu hanya tahajud. Satu di antara ibadah adalah menuntut ilmu pengetahuan. Kalau mau sukses kata Nabi, saya ulang dulu supaya kita ingat kembali. Apa tadi yang pertama? Tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, persaudaraan, persatuan. Yang ketiga, tutur kata yang lembut, akhlak yang baik terutama kepada kedua orang tua. Yang keempat, bersedekahlah. Dan yang kelima kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Maka adik-adik, ketika perasaanmu lagi galau, ketika perasaanmu lagi sengsara, jangan kau curhat di Facebook. Putus ceweknya, tak kusangka kau begitu. Dongo. Hei cewek, hei dengar kau dek. Kalau ada cowok yang nakal sama kamu, lalu kamu curhat di Facebookmu seolah-olah kau tidak bisa hidup tanpa dia, tanpa najajah kau. Coba bedek kalau dia kasar, baru kau tulis statusmu, kau kira kau saja cowok. Oh, dia sengsara pikirannya. Ya, ini tak kusangka kau begitu. Kesepian banget. Nek. Maka begitu ada masalahmu, susah hidupmu, sengsara perasaanmu, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Ini ada mungkin senior-senior yang sudah sarjana, belum dapat jodoh sampai sekarang. Kau bangun sholat tahajud. Jangan kau cari, biarlah Allah yang carikan kau. Gimana caranya? Bangun kau sholat tahajud. Ada kusuka Ustaz. Sebut namanya dalam sholatmu. Ya Allah, jika memang si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Engkau maha tahu ya Allah. Jika dia tidak cocok bagiku, jauhkan hatiku dan hatinya. Dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya ya Allah. Engkau yang maha tahu yang gaib ya Allah. Kalau dia memang cocok bagiku dan dialah jodohku, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang naik na minta. Coba kita simak Pak. Perintah pertama sampai 4. Itu hubungan horizontal kepada sesama manusia. Tapi sebagai orang beriman, jangan lupa yang kelima, jadikan Allah sebagai sandaran vertikalmu. Bisa jadi ilmu kita pas-pasan, bisa jadi wajah kita pas-pasan. Ini mukaku, lo aku lihat gitu. Lihat aku itu di TV jelek nah, PC hitam. Saya akui, saya jelek, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto toh? Saya masih ingat waktu saya tulis skripsi dek, karena tidak ada komputerku. Yang punya komputer anak Jakarta. Kakak senior saya di Ramsis. Dia pakai pagi sampai malam. Saya tunggui. Dia selesai jam-jam 12, baru saya kerja sampai pagi. Tapi saya selalu yakin Allah pasti angkat. Masa orang baik Allah sengsarakan hidupnya? Maka adik-adik sekalian, biarkan hidupmu sekarang susah, tapi kau belajar. Allah kasih kau kecil buat Allah angkat derajatmu. Bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa. Tidak mungkin menurut ilmu kedokteran.
Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak tahu saingan perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya lahir anak nenek beleng-beleng. Bisa ndak manusia dibakar hidup-hidup masih bisa hidup? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, justru keluar kedinginan. Caranya dekati Allah. Maka adik-adik, jangan kau pikir ibadah itu hanya sholat. Jangan pikir ibadah itu hanya Senin Kamis. Jangan pikir ibadah itu hanya tahajud. Satu di antara ibadah adalah menuntut ilmu pengetahuan. Belajar, belajar, belajar. Tapi dengan catatan, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka janji Allah, maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat di akhirat. Gaspol! Saya mau kasih hadiah juga yang bisa menjawab pertanyaanku. Adik-adik, salah satu yang menjadi khas brand saya, tidak ada sama bajuku. Iya toh? Cari mako sampai Saban sampai Merauke tidak ada ku dapat baju seperti bajunya Dasat Latif. Nah, saya mau kasih yang sebesar-besar saya atau bapak-bapak dosen yang ada anaknya, saya kasih bajuku, tapi bukan yang saya pakai sekarang. Itu? Dan saya kasih buku saya, ada buku saya tulis sekarang, media sosial sebuah alternatif. Saya hadiahkan bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ini yang paling depan. Sini. Ya, sini kok. Satu lagi. Oh ya, naik mako saja. Sini mako cepat. Jami ada pertanyaannya, naik mako cepat. Mau sekali kau kuliah. Sini mi. Ya. Oke. Ya. Siapa namanya, Dek? Nama saya Muhammad Asraf Wicaksana dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Siapa namanya neneknya Pak Rektor? Jawab mi. Saya juga tidak tahu. Adik-adik. Seorang manusia yang mau sukses, begitu kau ditanya, jangan langsung kau jawab, saya tidak tahu. Jawab kau saja karena belum tentu orang lain juga tahu. Siapa neneknya Pak Rektor Universitas Hasanuddin? Haji Bedu. Belum tentu juga orang tahu. Ya? Nanti saya kasih hadiah, tapi bukan ini. Ya, nanti catat nomor HP ku, WhatsApp saya kirim. Nah, bajunya ya. Insya Allah. Nah sekarang, apa yang ditanyakan kok? Belum pak kau ditanya, naik mah kok. Namamu siapa? Nama saya Ismail Yerahim, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Jurusan? Ilmu Pemerintahan. Oh. Nah sekarang kau yang bikin pertanyaan, kau yang jawab sendiri. Ya. Pertanyaannya sebutkan rukun Islam. Macako. Sebutkan rukun Islam. Rukun Islam ada 6. Tidak. Berapa? Rukun Islam ada... Tidak. Berapa? Ada 3. Pocoy. Rukun. Ya, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 2. Kali 5. Ada 5. 1 rukun Islam 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua 2. sholat 5 waktu. Ya, mendirikan sholat 5 waktu. 3. Yang ketiga percaya kepada kada. Ini gampang termakan hoax. Ini gampang termakan hoax orang begini Pak, bahaya. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Yang kedua mendirikan sholat 5 waktu. 3. Yang ketiga zakat. Puasa dulu. Puasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan. 4. Keempat zakat. Menunaikan ibadah zakat. 5. Yang kelima melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji bagi yang mampu. Takbir. Allahu Akbar. Itulah pemirsa keseruan Gaspol on Campus kali ini.
Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bekal yang bermanfaat untuk menyongsong tahun baru 2023. Ikuti terus Gaspol on Campus yang masih akan berlanjut di Kota Makassar. Lalu, kampus manakah yang akan kita kunjungi selanjutnya? Nantikan kami di Universitas Islam Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.